Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat. Ketahuilah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Ibu menjelaskan peta konsep. Norma ada beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama, macam. Yang kedua, arti penting norma. Yang ketiga, hakikat dan arti penting hukum. Macam norma ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Arti penting norma itu adalah hubungan antar norma. Sedangkan hakikat dan arti penting hukum itu pelaksanaan hukum. Hakikat norma, kebiasaan, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia menurut Aristoteles adalah zoon politikon. Menurut Hans Kelsen adalah man is a social and political being. Pengertian norma. Tata aturan, kaidah dalam bahasa Arab, norma dalam bahasa Latin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma mempunyai dua arti, yaitu 1. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Yang kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma adalah kaidah atau pedoman untuk mewujudkan suatu nilai. Wujud kaidah atau pedoman tersebut bisa berupa perintah atau larangan. B. Macam norma. 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Norma kesopanan. 4. Norma hukum. 1. Norma agama. Norma agama adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan. Tujuan norma agama adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sumbernya adalah wahyu Tuhan yang terhimpun dalam kitab suci setiap agama. Contoh, larangan mencuri, larangan berbohong. 2. Norma kesusilaan. Peraturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia, sehingga sifatnya umum dan dapat diterima secara universal. Pelanggaran norma ini adalah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Contoh, menghormati orang tua, larangan mencuri. 3. Norma kesopanan. Norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat sendiri untuk mengatur pergaulan masing-masing sehingga anggota masyarakat saling menghormati. Pelanggarnya akan dicela oleh sesama. Contoh, larangan makan sambil bicara. 4. Norma hukum. Peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara.
Isinya mengikat semua orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan paksaan. Pelanggarnya akan mendapat sanksi yang tegas. Contoh, dilarang mengganggu ketertiban umum. Anak-anak, tolong perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada bermacam-macam norma, ada sumbernya, ada tujuannya, dan ada sanksinya. 1. Norma agama. Sumber dari Tuhan, tujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, sanksi dosa. Yang kedua, norma kesusilaan. Sumber dari hati nurani, tujuan untuk keharmonisan hubungan manusia, sanksi penyesalan. 3. Norma kesopanan. Sumber dari tingkah laku manusia, tujuan untuk menciptakan kebaikan dalam masyarakat, sanksi dikucilkan. 4. Norma hukum. Sumber dari undang-undang, tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sanksi penjara, mati, dan denda. Anak-anakku, demikianlah pembahasan kita tentang norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.